nalika ada sesuatu barang yang ingin dititip, indah ragu lai orang do menitipkan kepada wa'ah tu. Kepada siapa saya titip aman itu sampai ke koma. Kini ku yang krisis Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau S1 banyak basera, S2 banyak basera, profesor kini tak basera. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Namun kalau orang amanah ayo baca lihat lu orang orang yang mencilok badasi butuh orangnya orang sekolah, orang bodoh. Orang yang badasi itu orang bodoh apa orang cerdik? Apa orang sekolah atau tidak sekolah? Orang sekolah. Artinya S1, S2 tidak menjamin orang tadi bisa amanah. Tidak menjamin. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Sadaqallahul azim wa sadaqallahul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz dan ustazah, seluruh pemuka-pemuka masyarakat yang hadir, yang teristimewa kepada hafiz dan hafizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala dengan pujian alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah kumpulkan kita pada pagi hari ini karena Al-Qur'an. Allah kumpulkan kita pada hari ini karena iman dan hidayat. Tanpa kekuatan daripada itu semua, kita tidak akan mampu mengayunkan tangan, melangkahkan kaki menuju masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan dalam rangka untuk mendidik mental daripada anak-anak kita, mendidik spiritual mereka supaya menjadi mental spiritual yang Qur'ani, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para sahabat pada masa dahulunya. Dengan mental yang kuat, dengan spiritual yang kuat, mereka bisa menguasai dunia walaupun mereka minoritas. Pada hari ini hadirin subhanahu wa ta'ala, kita ini mayoritas. Betul Bapak Ibu? Awak kini mayoritas tapi kita diatur. Beda halnya dengan dahulu. Di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para sahabat, mereka minoritas, namun mereka bisa menentukan arah kemana dunia ini akan dibawa, disebabkan karena mental dan spiritual mereka kuat. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka pada itu wajib maksudnya kita bersyukur kita telah berada dalam arah yang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kemudian salawat beri salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Allah sampaikan salam kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin subhanahu wa ta'ala,
supaya mental kita kuat, supaya spiritual kita kuat, supaya pribadi kita punya karakter yang baik, maka pastikan kita bisa meniru apa yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter-karakter yang baik yang patut kita contoh, yang patut harus ada pada diri pribadi kita masing-masing. Yang pertama kebatang kita lah sabuikan. Yang pertama sedih, benar, jujur, sesuai apa yang disampaikan dengan apa yang ada di dalam hati, sesuai perkataan dengan perbuatan. Pada siapapun itu dan dimanapun beliau berada, insya Allah beliau sudi. Yang kedua, sifat atau karakter yang harus ada pada diri kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan oleh beliau Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah amanah. Yang kedua, amanah. Amanah ko pada katunya sama dengan amanah yuk minum aminah. Artinya secara dasarnya artinya adalah percaya, yakin, tak ragu lagi dong. Siapa yang tak ragu lagi? Yang pertama kali yang tak ragu lagi awak yang punya diri. Apa yang kita perbuat, yakin bahwasanya yang kita perbuat itu adalah sebuah kebenaran. Nabi Muhammad SAW manusia yang paling pede, percaya diri, indah atau keraguan sedikit pun di dalam hati beliau. Yakin bahwasanya yang beliau perbuat itu adalah suatu kebenaran. Sehingga beliau berbicara penuh dengan keyakinan. Seseorang yang berbicara penuh dengan keyakinan atau berbicara hanya menghafal saja atau berbicara apa yang takana saja itu berbeda kekuatannya Bapak Ibu Subhanahu wa taala. Orang yang berbicara di dalam hati insya Allah itu akan punya karakter cara bicaranya, punya seni, punya kekuatan, punya ruh. Sehingga kalau Nabi berbicara, orang akan termotivasi, akan ikut yakin, akan ikut terbawa baik, akan terkesima kalau melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara. Nabi tidak pandai berlawak-lawak bercerita. Nabi kategorinya orangnya serius. Namun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara, orang yang mendengar bisa merasakan apa yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau penuh dengan keyakinan dan bisa meyakinkan orang lain. Sehingga banyaklah orang bisa masuk Islam. Yang kedua, karena kita penuh dengan keyakinan, penuh dengan percaya diri, ditambah lagi ada sikap karakter kita yang bernama jujur, sidik, benar, maka orang lain yang mencadir insya Allah akan percaya dengan apa yang kita katakan. Amanah makna lainnya adalah aman.
Jadi ketika orang mendengar apa yang awak kecekkan, orang merasa aman. Itulah ciri-ciri orang yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ko umat siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang betul kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pastikan saudara-saudara kita, kawan-kawan awak, orang tua awak, tetangga-tetangga awak, sahabat-sahabat awak aman. Aman inyo, senang inyo mendengar kita berbicara. Senang saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, orang tua awak, orang-orang yang ada di sekitar awak merasa aman dengan tindak tanduk awak. Sehingga ketika ada sesuatu barang yang ingin dititip, indah ragu lagi orang do menitipkan kepada awak kepada siapa saya titip, aman itu sampai berkoma. Kini iku yang krisis Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau S1 banyak basera, S2 banyak basera, profesor kini tak basera. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Namun kalau orang amanah, ayo baca lihat lu orang orang yang mencilok badasi butuh orangnya orang sekolah, orang bodoh. Orang yang badasi itu orang bodoh apa orang cerdik? Apa orang sekolah atau tidak sekolah? Orang sekolah. Artinya S1, S2 tidak menjamin orang tadi bisa amanah. Tidak menjamin. Yang bisa menjamin kok keadaan awak mendidik ini kok. Yang bisa menjamin seseorang itu amanah diserahkan anak ke pondok-pondok tahfiz. Yang bisa menjamin seseorang itu amanah apabila diserahkan kepada pesantren. Ada didikan-didikan agama, latihan-latihan dalam mengamalkan agama itu sendiri. Buktinya S1, S2, S3 tidak menjamin orang amanah. Buktinya banyaknya pencilok yang berdasi, anggaran-anggaran yang dicilok, yang dikorupsi, itu tandanya tidak amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ciri-ciri orang yang beriman yang beruntung dunia akhirat adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim. Dan orang-orang yang beriman yang beruntung itu adalah mereka amanah, wa ahdihim ra'un, dan janji mereka tepati. Hadirin subhanahu wa ta'ala, ikut ciri-ciri orang yang beriman yang beruntung. Bahwasanya apabila ada diserahkan suatu tugas, maka tugas tadi bisa dilaksanakan dengan baik. Itu butuh latihan. Latihan. Jadi Bapak Ibu latih anak kita kok amanah ba'acaranya, akhirnya tugas, akhirnya tanggung jawab di rumah kita masing-masing. Jangan sampai kasih sayang Bapak Ibu membuat anak kita lemah. Nyoduyut cik jauh orang tua, dek karena sayang kepada anak ko tak boleh mencuci piring, tak boleh menyapu rumah, tidak boleh menabeh paneh-paneh, tidak boleh mangkut nen di rumah sanang-sanang.
dek saking sayang kepada si anak. Apa kandak di balian? Kandak di balian. Ketahui kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Subhanahu wa taala, iku membuat anak kita menjadi lemah, baik mental, pemikiran, pengalaman sangat minim pada anak-anak kita. Sehingga anak-anak tadi ketika diberi beban lah baliknya, balik artinya lah sampai muanya, maka nyolah disebut dengan mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang bisa diberi beban. Orang yang bisa diberi beban, dosa dan pahala adalah orang-orang yang mukallaf. Bila terjadi mukallaf, apabila kalau perempuan lah datang tamunya, kalau laki-laki lah bajangui, lah berkumis, lah mimpinya, maka nyolah mukallaf. Artinya lah harus bisa bertanggung jawab alias amanah. Sebelum sampai umur yang seperti itu, Bapak Ibu, maka didiklah anak-anak kita bisa amanah. Jangan sampai Allah tiba lah balik lah beraka baru kita didik untuk amanah. Nyo masih beraja tapi lah dia dosa karena tak mampu alias tak sanggup. Dan para bana alamat nikah beko anak-anak bapak dan ibu tetap jawab dan mengurus rumah tangganya. Alabat cucu inyo dan cucu inyo awak yo mapian iko dek karena bu dek karena kita tak pernah memberi beban kepada si anak. Sehingga anak tadi tidak terlatih, indah dewasanya seseorang anak apabila ini banyak menghadapi beban atau masalah. Itu sifatnya membantu, Pak. Sifatnya kita pembimbing, sifatnya kita pembina, sifatnya kita pendidik. Orang tua sifatnya seperti itu. Di mana adalah anak kita bantu. Ima rasanya tidak mampu, kita topang, kita sokong, kita berikan solusi, tapi si anak tadi tetap menjalankan. Jangan sampai kita yang menjalankan. Insya Allah si anak tadi akan capek dewasanya, akan ada sifat amanah pada dirinya, artinya bertanggung jawabnya dunia akhirat. Apalagi laki-laki, Bapak Ibu, adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Maka mari kita didik anak-anak kita untuk bisa menjadi anak-anak yang memiliki karakter amanah. Coba kita cari kini Bapak Ibu Subhanahu wa taala, betapa susahnya kita kini, betapa susahnya kini, ambo sangat merasakan susah benar rasanya mencari orang yang amanah untuk diangkat kate. Apakah itu yang akan diangkat menjadi caleg tingkat DPRD kabupaten, provinsi, pusat? Kita banyak sangatlah banyaknya awak kini dibandingkan orang tua kita seisua. Namun banyak kita banyak bohongnya ketimbang orang dulu. Kalau orang tua tu dulu jangan main-main dengan akunya, mulutnya masih. Ini adalah Subhanahu wa taala. Keadaan kita bergeser karena aku pandangan kita kini semata-mata bahas supaya capek bahagia di dunia semata. Mari kita geser kembali pandangan hidup kita ke akhirat, karena hidup kita akan mati. Dan siapkan diri kita dan keluarga kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Bentuk karakter anak-anak kita menjadi karakter yang amanah. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kalau ada karakter
Iku Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah Al-Mu'minun iku walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Di sampingnya amanah, di sampingnya katunya bisa dipaci, di samping ini bisa dipercayai, sholatnya nyojago. Tanpa sholat amanah gitu, baik awak, kebaikan awak dan dugunonyo. Ketika kita ada melakukan sholat secara istiqomah, yuhafizun, lakukan secara istiqomah tarwi manarwi, maka kebaikan-kebaikan kita akan bermanfaat, akan membawa kepada aflaha, qad aflaha, sungguh beruntung, sungguh bahagia, pasti bahagia, pasti beruntung. Orang beriman tak dijamin di Allah kayu satunya loh, tapi lah pasti seluruh orang beriman, pasti orang beriman seluruhnya akan bahagia, beruntung. Ini Pak Ustadz tanya kepada orang Ustadz, ingin bahagia apa tidak? Kalau seandainya kita suruh pilih ayo aku bahagia. Kalau seandainya kita disuruh pilih di antara dua, mah pilih kayu aku bahagia. Si ingin bahagia itu tunjuk tangan. Ingin bahagia saja. Amin. Turunkan. Kalau kita kayu, pastikah kita bahagia? Ada orang kayu yang tak bahagia? Belum pernah kita bertemu dia. Pak Ustadz banyak yang bertemu itu. Ketika kita menghadapi beberapa jamaah ingin minta ikhtiar Bapak Ibu Subhanahu wa taala, datang kita ke situ, apa yang bisa membantu Pak? Apa yang bisa membantu Bu? Pak Ustadz, aku indah bahagia. Ikut terlontar kata-kata yang terlontar dari orang kaya, dan itu pengalaman pribadi Ustaz, yang artinya orang kalau kaya belum tentu menjadi bahagia. Pendidikan S1, S2 belum menjamin kita untuk menjadi orang-orang yang baik. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak harus sekolah. Tetap harus sekolah, tetap harus kita menjadi orang kaya. Namun jangan sampai menghalalkan segala cara untuk menjadi orang kaya. Jangan, karena kekayaan itu bukan tujuan awak. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, artinya harta dan tahta tidak menjamin seseorang bahagia. Apa yang bisa menjamin? Iman, amanah, sidik, sholat. Itu yang bisa menjamin kita untuk bahagia. Terima kita tahu itu yang bisa menjamin itu Al-Quran, surah Al-Mu'minun ayat pertama, qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti, itu huruf taukid Bapak Ibu. Huruf taukid artinya pasti iko bahagia, artinya suatu kepastian, tidak ada keraguan lain. Ada iman pasti bahagia, ada iman pasti aman, ada iman pasti selamat. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, jadi
Mari kita terapkan sifat Nabi Muhammad SAW pada diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama apa? Jujur alias benar perkataannya. Yang kedua, amanah. Siapa yang masih berduto? Siapa yang masih berduto? Siapa ada tak keinginan yang tak berduto? Tunjuk tangan. Ada ingin berduto? Kepatan masih ada yang nak nama menunjuk jujur. Siapa yang ingin jadi orang jujur? Tunjuk tangan. Alai. Alhamdulillah, turunkan tangan. Siapa yang ingin menjadi orang yang amanah? Tunjuk. Turunkan tangan. Di perusahaan besar, kok Pak Ustaz lagi tahu pada kita, di perusahaan kadang itu gaji orang yang amanah jauh lebih besar ketimbang gaji S1 dan S2. Karena apa? Karena orang yang amanah punya memacik piti banyak. Orang yang bisa dipercayai, orang yang amanah tidak dicari orang lain nyorok S1, S2, S3 tidak dicari latar belakangnya. Yang dicari orang adalah realitanya, keadaannya sekarang, keadaannya yang kini. Bisa tidak dipercaya? Artinya kalau ingin kaya harus punya jujur dan amanah. Siap? Insya Allah siap? Siap untuk amanah? Siap untuk amanah? Takbir! Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin sampai siku dulu. Jadi intinya jangan sampai kita bohong dan jangan sampai kita tidak memegang amanah. Baci arek ganggam tabua amanah yang diberikan kepada kita, insya Allah kita akan bahagia dunia sampai akhirat. Jadi mohon kepada Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, mohon dibina, dibimbing, diingatkan anaknya balik, dididik, karena anak-anak kita jauh lebih banyak waktunya bersama ibu-ibu dan bapak-bapak. Insya Allah kita akan bantu bahas supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa dipercaya atau amanah. Banyak maaf, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.